Halo guys, balik lagi sama gua Radar Motovlog. Kali ini tentunya kalian melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah gue coba untuk bikin video. Jadi ini adalah Honda X ADV X ya, which is yang besar 7,5. Waduh. Oke. Jadi ini sekarang gue lagi pakai Honda X ADV yang versi besar yang 7,5. Dan ini sekarang lagi OTW ke Gading Serpong. Seperti biasa mau gawe. Dan juga ini video test ride yang gak sendirian sih, gue ditemenin sama anaknya mana ya? Ini anaknya sama si Linka. Jadi yaudahlah sekaligus, daripada gue bikin video test ride dia kayak dikacangin tadi bete, males dah. Dari toko seharian diemin jadi kayak males. Ya udah. Ini langsung ya, motor segede yang sepanjang ini langsung dites untuk nyelip ya di jalanan padat seperti ini. Langsung. Dan surprisingly, misalnya kalau lu lihat dari belakang atau samping, ini motor cukup panjang dan gede kan, pastinya kan. Tapi untuk nyelip apa ya, gue rasa emang handling itu flexible banget deh ini motor. Despite the dimension, the gede dan beratnya ya, tapi ini menurut gue sih lincah, handlingnya malah simple banget nih motor. Dan juga torsinya cocok lah untuk macet-macetan juga. aslinya enggak juga sih, karena ini kan lebar kan. Dan jujur ini motor cukup tinggi, gue agak jinjit. Lebar sih kalau dari jauh. Tapi panjang kan? Panjang. Ya, panjang. Ya nyangkut ya. Tapi gue cocok gak sih pakai motor kayak gini? Kenapa? Cocok gak sih? Cocok. Padahal ya gue nggak tahu ya, kan rata-rata orang yang nggak tahu ya, menurut gue sendiri ya Len, orang yang main motor kayak gini pasti yang rata-rata umur 40 ke atas gitu, which gue masih 20-an gitu loh. Jadi kayak, tapi ini adalah satu guys ya, dan ini adalah satu motor yang motor idaman gue dah. Wow. Gue pingin buat teman di motor Cocok sih. Cocok. Dan super PW buat kaki gue, lihat dong, bisa tiduran. Aslinya ini bukan pertama kali gue coba di motor. Ini 3 atau 4 kalinya. Dan ini motor yang sama, cuman yang kali ini dia udah ganti knalpot R9, sehingga suaranya tuh baru keluar. Dan aduh, suaranya itu loh. Dan gak tau ya, first impression gue ketika dia dinyalain, suaranya sunyi banget ya kan, kayak gini sunyi banget, kayak ya udah ada suara tapi udah. Tapi ketika kita buka gas full throttle, aduh, itu beda banget. Apa ya, mirip Harley nggak sih, Lin? Ya, mirip. Agak mirip dengan raungannya Harley gitu loh. Dah, ini udah gigi 6, tinggal bawa santai. Aduh, torsi. Wah, remnya pakem juga. ADV kan aslinya ada yang kecil, yang 150 atau 195, itu ya udah sekecil itu. Ini kakak besarnya, which is yang 750 cc. Jadi emang nih motor emang udah di kelas motor besar, udah moge ini. Ya iyalah, 750 cc dia, dan mesinnya 2 silinder. Konfigurasinya kalau nggak salah V atau parallel twin, tapi nggak tahu, ntar dia paling muncul di sinilah urusan mesin-mesin. Dan karena ini motor beda ya dengan kompetitornya seperti Yamaha T-Max ya, itu kan 530 cc kalau nggak salah ya. Tapi dia skuter besar ya, tapi kalau ini menurut gue dia tuh lebih ke arah adventure. Darah adventure-nya ada banget di sini. Dari bentuknya, windscreen, dan juga suspensinya. Ini suspensi gede banget. Dan suspensinya PW banget, gue bahkan bisa bablas. Dan emang sih namanya skuter posisi sih. Ini PW banget gue. Nice. Oke, kita berhenti. Udah main-mainnya. Udah, Dek. Main-mainnya udah.
Belum, Ma. Aku belum puas. Masih pingin Kan main-main. pulang sentil ya. Udah tahu. Aduh, belum Udah ngantuk. tahu mama tuh udah tua, bawa motornya tuh pelan. Ya. Oke, kemudian ini motor Matic. Of course. Ya gue tahu juga itu motor. Iya paham, tunggu dulu. Tapi dia beda dengan motor Matic lainnya. Kalau contohnya motor lu sendiri kan tinggal gas, rem kan. Ya. Ini enggak, dia tuh persis kayak mobil. Which means emang dia ganti gigi emang sendiri. Nggak ada kopling. Tapi ini ada 6 gear transmission Ya. kayak mobil. Di sini bahkan bisa netral. Terus masuk ke mode D, drive seperti mobil. Ada ini sport, dia nafasnya lebih panjang. Kemudian juga ini ada di sini ada A atau M, automatic atau manual. Automatic emang seperti biasa dia ganti gigi sendiri. Kalau manual kita bisa ganti gigi sendiri, tapi dengan sini plus dari sini minus. Jadi kita ganti gigi sendiri. Kalau ke bawah kan bisa bablas, terus automatic bisa bablas kan, karena nggak ada engine braking. Ini ada secara otomatis. Jadi kalau dia turun, dia udah engine braking sendiri. Adrenalin mah enggak? Langsung masuk ke mode S. Awas ada beda motor di sini. Ah! Aduh. Waduh itu ngaco sih anjing. Ya jadi seperti inilah bentuk motornya, dashboardnya ini. Simple kotak seperti ini. Ada jam, ada info macam-macam, fuel average fuel consumption, traction control bisa diganti di sini, air temperature, trip A, trip B. Bahkan tanggal ada fuel indicator pasti, dan juga ini redline-nya 6,5. Ya iyalah kan emang bukan high rev engine, jadi emang diperuntukkan untuk torsi. Dia juga udah ada gear indicator. Nah, seperti gue bilang, ini motor Matic tapi bukan Matic biasa, kayak mobil. Ya, Buset. hati-hati. Gede juga. Jadi ini netral, jadi kalau pencet netral ini dia nggak jalan. Tapi kalau D, tek, itu kayak mobil. Nah, gitu. Nah, Enak ya kalau Matic dinetralin itu. iya jadi udah gitu loh, nggak jalan. Dan ini motor aslinya bukan motor yang enteng aslinya. Saya udah terlihat jelas kok. Iya. Dan jujur motornya, karena gini loh, aslinya tuh menurut gue ya, motor Matic ataupun skuter yang besar, dia tuh motornya bukan tinggi, cuman gara-gara joknya lebar, alhasilnya emang kita ngangkang, dan itu yang bikin jinjit. Kayak ibarat gue lagi pakai X-Max. Betul, kayak lu pakai X-Max. Aslinya kan motornya bukan berat ataupun tinggi, tapi gara-gara joknya itu yang lebar, bikin kita duduknya tuh kayak ngangkang. Nah itulah, itu yang bikin jinjit aslinya. Cuman emang ini yang harus harus diapresiasi dari motor ini. Segede ini, seberat ini, stabil banget. Kayak untuk pelan kayak gini, gara-gara mungkin Matic juga atau apa, dia tuh yaudah kalem aja, santai kayak gini. Dibawa dan purely dibawa pelan sangat mau, nggak kagok. Tapi sekali buka gas bisa. Enak untuk filtering gara-gara ini motor purely torsi adanya. Dia nggak bisa lah nyari top speed, jadi paling mentok-mentok pakai sampai 150 km/jam itu udah kayak mentok, udah aslinya bisa lebih, cuman udah mulai nggak enak. Ini emang mainnya torsi. Jambak ya. Jambak sekali ini. Kan emang kan motor skuter adventure ya, jadi emang untuk main tanah kan ya lah butuhnya torsi doang. Dan emang ini sangat cocok tentunya, dan emang diperuntukkan untuk main tanah, rally, adventure. Velgnya aja tuh udah jari-jari, ya kan? Dia bukan velg palang. Dan lucunya kan biasa kalau Matic lainnya dia pakai belt kan. Ini rantai. Ini rantai. Irit sih, gue belum tahu sih irit apa, cuma ini kalau nggak salah tangkinya 13 liter. Wow. 13 liter. Dan menurut gue ini motor handlingnya emang light, very light. Cuman dia untuk kayak rebahan ataupun belok-belok, kayak mau high speed atau bukan cornering, itu memang belok-belok, bukan untuk cornering, cuma untuk kalau belok-belok kencang, dia tuh harus main badan banget, kayak harus ngebuang badan banget baru dia nurut. Tapi kan ketika kita buang badan, motornya tuh nggak memberikan suasana sensasi yang aduh ntar gimana enggak, stabil, ngikut. Stabil. Emang handling ini motor emang gak usah dibahas sih, emang juara. Torsi. Dan remnya ini masih standar dan pakem banget dah. Dan juga gara-gara suspensinya emang yang
gede banget, ini tebel banget dan emang diperuntukkan untuk adventure, menghadang apa ya, jalan tidak rata, jeglukan atau apa. Jadi apapun gue tinggal bablas aja nih. Ya, bablas lu. Ingat yang belakang apa? Iya Lin ya. Aduh. Kan gue nggak ninggalin lu, gue mesti nungguin lu. Mama. Iya, dan ini motor nggak panas. Gue nggak tahu emang gara-gara emang motornya tidak panas, tapi rasanya juga nggak panas. Dan ada radiator ini apa water cooled kalau nggak salah ya, pendingin air, jadi bukan air cooled. Ada radiator dan mungkin gara-gara ini motor yang matic, kan mesinnya di bawah. Jadi kan nggak kayak motor besar lainnya, which is mesinnya ada di selangkangan itu di bawah kita banget. Tapi kan kita dia mesinnya di belakang, jadi nggak ada rasa panasnya. Tapi kalau udah mulai hangat emang fan-nya nyala, tapi nggak seberisik itu fan-nya. Tapi ini oke sih kalau buat harian. Maksudnya Oke ya maksudnya kalau dari dimensi, oh ya oke, kalau moge kan pasti rata-rata panjang. Lebar pun aslinya nggak segitunya sih kan. Emang enggak? Kecuali stang. Tinggi ya tergantung orangnya kan. Kalau kayak lu mungkin ya udah selesai. Ya udah. Tapi kalau ke gue masih cincin yang masih bisa 3. Toleran lah. Matic pula ya. Matic lagi. Nggak panas. Terus apa ya, suspensi enak. Lu ya masa lu tau lah. Ini gue penasaran, itu berarti itu setara dengan apa gue naik X-Max atau tidak? Ini beratnya 240 kg. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini 240 kg, 240 kg beratnya. Tapi nggak kerasa, tapi kecuali kalau berhenti baru kerasa kayak gua mundurin gitu masih. Jadi di sini ada traction control 2 level, kalau pencet lama dia mati, traction controlnya mati, pencet lama nyala, tek 1 2 1 2 gitu. SC Project loh. Hah? SC Project loh. Ya, gue mengenang masa lalu gitu. Enggak, aslinya bukan menang, gue menyindir. Dan juga ini ada windscreen, ini adjustable, bisa naik turun, tapi ini lagi fully up biar ya nggak kena angin. Dan emang sorry, ini motor super kotor karena emang terakhir sempat dipakai sama teman gue Luis untuk touring kecil itu. Jadi kayak ya udah. Oke. Nah, ini jalan lurus kita bisa masuk ke sport mode. Terus ke manual, jadi fully gue ganti gigi. Plus tuh nambah, kurang tuh minus. Dia emang purely main tenaganya tuh di bawah banget. Di atas tuh ya udah kayak penambah-nambah doang. Tapi kalau mau feel the real power itu main di bawah, RPM bawah. Nah, ini kalau sport mode dia ganti giginya di RPM atas. Dan untuk kalau miring, yang tadi gue bilang badan harus dibuang. Dan remnya aduh. Dan dia depan udah double disc brake, belakangnya juga udah single disc brake. Jadi semua rem udah disc brake dan tentunya ABS. Ini motor harganya untuk baru, ini kan yang kalau nggak salah ini tahun 2018 atau 19, gue kurang tahu. Ini barunya 400 jutaan. Tiba-tiba suaranya menciut. Iya, ini motor harganya 400 jutaan. 400 kecil untuk sebuah motor Matic Adventure. Dan kalau nggak salah pasaran secondnya itu 300-an. 300 besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, is it worth it? Untuk duit segitu punya motor seperti ini. Karena kalau kita lihat pasaran aja sekarang deh, itu dengan duit segitu kita bisa beli Honda CBR 1000, ZX10, Africa Twin, versi 1000. Intinya dengan duit segitu kita bisa mendapat motor yang emang performance wise lebih gede, lebih bagus, tenaga lebih besar, cc lebih besar, dan ya motor sport gitu loh, motor naked apapun adventure lainnya, bukan motor matic. Jadi makanya, dan dengan duit segitu lu dapat motor ini hanya 750 cc 2 silinder, dan ya udah powernya aja kalau nggak salah ya, horsepower dan torsi ini motor itu nggak nyampe 100. Performance wise, tenaga ya, dia torsinya itu 60-an Newton meter, dan horsepowernya itu 50-an horsepower. Tapi gue kurang tahu banget, jadi biasa seperti biasa itu akan keluar di sini.
ting. Nah, jadi makanya lanjut ke pertanyaan itu, dengan duit segitu, is it worth it? Nah, menurut gua tergantung orangnya nggak, ya nggak sih? Apa? Dengan duit segitu worth it-nya ya tergantung orangnya nggak sih? Iya. Ya kan, kalau emang orangnya pingin sesuatu motor yang emang ini motor jarang, ini motor langka dan emang unik gitu ya, yang motor kayak gini tuh hanya Honda yang bikin. Ya Matic, biasanya orang tuh harus menyesuaikan juga sih sama motornya. ya gitu, betul sih. Nggak semua, ini kayak menurut gue ini juga bukan motor untuk semua orang, Betul. betul kan? Dan emang dan menurut gue sih emang nggak ada motor untuk semua orang, belum gitu Iya. loh, nggak ada. Tiap orang akan beda-beda sih. Tapi kalau personally buat gue, dengan duit segitu gue akan lebih consider ke hal yang lain lah. Mungkin gara-gara gue faktor umur. Cuman kalau mungkin gue udah umur ataupun capek dengan sport, ini pilihan gue sih. Ayo, gue yang ketahan. Ah, Koma udah lewat. Lewat. Sampai 160 sih bisanya dia. Apa? Sampai 160 udah kayak mentok gitu sih dia. Jadi konklusinya nih motor Matic gede, torsi besar, suspensi besar, PW banget, tenaga juga ada aslinya, harga ya ada banget sih. Ya tapi again lah, ini motor menurut gua unik sih, meskipun nggak tahu ya akan memberikan fun seperti 1000 atau lainnya, cuman dia ada funnya sendiri sih. Wih. Kelihatannya video test ride Honda XADV ini sampai sini aja. Oke, seperti biasa guys, kalau kalian suka silahkan kasih like. Kalau kalian mulai perjalanan vlog gua silahkan subscribe. Lagian ngomong mulu. Woi, gua mau closing ah. Seperti biasa, kalau kalian suka silahkan kasih like. Kalau kalian mulai perjalanan vlog gua silahkan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, komen ataupun silahkan tulis di komen saja. Dan jangan lupa yang terakhir, share ke teman-teman. Dah. Tadi kan dari gue di atas mulu, jadi kayak gini bentuknya kalau di bawah. Suspensi AC masih teleskopik, yang tadi gue bilang juga dia udah double disc brake, ABS, velg udah jari-jari, suspensi besar. Emang kotor banget karena habis pakai touring, ada handguard, windshieldnya adjustable. Knalpotnya R9, tapi ini asli untuk Honda Futus, jadi bentuknya aneh. Footstepnya, swing armnya, belakangnya seperti ini, joknya juga gede. Dan juga aslinya ini dia pakai rantai, cuma ketutup tuh. Dia tuh pakai rantai. Untuk nyalainnya, ini mati. Untuk nyala, touch, gitu. Udah kill switch on, nyala. Dan suaranya emang juara. Tak. Dan kalau mau lihat bagasi, tinggal pencet ini, tak. Tada, sorry ini barang-barang gue dan lumayan gede dan juga hydraulic. Dah. Sekian.